Sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu apa itu trigger. Trigger tuh maksudnya gini, kayak pistol gitu kan ya. Trigger itu adalah pelatuknya. Begitu itu ditekan, lalu ada ledakan. Nggak beda jauh dengan pistol dan pelatuk. Trigger dalam hal yang barusan kita omongin, ini bicara hal serupa. Ada sesuatu yang mungkin kecil, yang mungkin nggak besar, yang bisa menarik pelatuk kita, menyebabkan ledakan besar. Kok bisa meletus secara emosional padahal kita tahu itu kecil, sederhana? Jawabannya kembali pada teori yang banyak banget kita bicarakan beberapa saat terakhir. Teori ego state. Mari membayangkan teman-teman kalau diri kita tuh aslinya banyak orang. Badannya memang satu. Tapi diri kita aslinya banyak orang. Dengan banyak peran, dengan banyak perasaan, dengan banyak pesan. Tapi diri kita tuh aslinya banyak orang. Bisa nggak bayangin ada diri kita yang dewasa, logis, tahu bahwa itu sebenarnya sepele dan kecil. Tapi ada sebagian diri lain yang rasanya nggak kayak gitu nggak sih? Yang emosional, yang takut ditinggalkan, yang ngerasa direndahkan, yang ngerasa apa fungsinya aku ada di sini kalau teman-temanku aja nggak menghargai aku di sini dan lain sebagainya. Ada juga diri kita yang emosional, mungkin kayak kekanak-kanakan, which is sangat mungkin ego state itu usianya memang masih anak-anak. Makanya kita menyebutnya inner child. Bisa jadi ego state ini usianya anak-anak. Sebagian diri kita ini emang usianya masih kecil. Ada yang tua yang tahu itu berlebihan, ada yang masih kecil. Ketika justru kita marah ke dalam diri, menghakimi diri, perasaan kita biasanya nggak kunjung lebih baik. Dan nggak bikin kita nggak ke-trigger lagi. Nggak. Ke-trigger juga. Karena bagian yang tahu, yang ngerti bahwa ini sepele, itu bagian diri yang berbeda dengan yang tersakiti. Udah dua orang yang beda nih. Nggak bisa disama-samain. So, logika saja tidak bisa atau tidak cukup untuk menyembuhkan bagian diri kita yang terluka ini. Tapi pertanyaannya gini deh teman-teman. Logis saja. Kalau misalnya kita kekunci di dalam kamar, di ruang poliklinik dokter gitu misalnya, atau di ruang WC atau di mana lah, kekunci di situ, dan kamu udah gede, udah tua, kamu kekunci, kira-kira kamu akan ngapain? Angkat teleponmu, nelpon dong. Ketok pintunya dong. Kan gitu. Apakah akan panik? Mungkin nggak akan sepanik itu. Kaget iya, tapi mungkin nggak akan sepanik itu. Tapi bayangkan kalau yang kekunci itu anak usia 2 tahun. Atau 3 tahun. Atau 4 tahun. Kira-kira apa yang akan terjadi? Panik. Kenapa panik? Karena dia nggak tahu dia bisa keluar dari pintu itu atau nggak. Pandangan ego state melihat kalau kita terluka di masa itu, ada diri kita yang terluka, itu disembuhkan. Luka itu tuh bisa disembuhkan, nggak cuma diajak berdamai, nggak cuma diajak menerima, nggak cuma diajak ikhlas, nggak. Luka itu yang ada di kejadian itu bisa disembuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita perlu tahu peran bagian diri itu, perasaan bagian diri itu, pesan bagian diri itu, dan diri kita menolong bagian diri ini yang terluka ini, sehingga dia nggak perlu lagi berada dalam momen tersebut, terjebak di situ, kesakitan.